Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami buat segala kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau, sebab kami memiliki Engkau, Tuhan Allah yang besar dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu besar. Amen. Engkau dahsyat Tuhan. Amen. Engkau dahsyat dan ajaib dengan segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu dalam hidup kami mau terus menaikkan ucapan syukur kami. Sebab Engkau Allah yang layak terima segala hormat, pujian dan ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kita semua yang percaya dan mengasihi Dia bersama-sama berkata, amin, haleluya. Dia Tuhan kita yang besar, ajaib segala perbuatannya. Dia Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Haleluya. Sungguh indah bersama-sama dengan Tuhan. Curahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan
ragu Tuhan mengiring Engkau sepanjang hidup kami. Sebab sungguh Engkau Allah yang hebat. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Adalah Allah yang besar. Sebab itu kami memberikan kemuliaan, pujian, dan hormat kami ke hadapan hadirat-Mu. Hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang layak. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita mau bersama-sama berdiri. Ku beri kemuliaan
pengharapan kami di dalam-Mu adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Kami mau deklarasikan Tuhan, Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, yes, amin, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Haleluya Tuhan. Janji-janji yang Kau sudah sampaikan melalui firman yang tertulis adalah dasar kami yang kokoh, yang kuat, menanti hari yang paling mulia. Berjumpa dengan Kau Yesus, Juru Selamat kami, pelepas kami, Amin. melepaskan kami dari semua derita di dunia ini. Dan kami akan hidup kekal selama-lamanya dalam sukacita yang abadi ya Tuhan. Dan berfirmanlah dan urapan-Mu berlaku untuk kami sekalian, untuk jemaat, untuk anak-anak-Mu yang mendengarkan, untuk hamba-Mu yang menyampaikan, supaya dengan roh yang sama kami diurapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan dalam Yesus Kristus. Saya review sedikit apa yang saya katakan minggu lalu. Awas kasih yang mendingin. Yang menjadi pertanyaan, apakah kasih Anda mendingin karena kenyamanan tidur rohani? Tidur rohani. Ya seperti kijang inisku, dia garuk krok, ya tanah terus taruh perutnya di situ. Paulus berkata ada orang-orang yang bertuhankan perut. Nah, artinya suku kepuasan jasmani yang membuat kita bisa tidur rohani.
Dan waktu Tuhan ketok, kita tidak tanggap seperti yang dikatakan dalam Kidung Agung 5 ayat 2 dan 3 yang berbunyi. Aku mengantuk, tetapi hatiku bangun. Itu suara kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda, manisku, merpatiku, idam-idamku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Aku mengantuk. Bahasa Indonesia berkata aku tidur. Kalau sudah tidur nggak bisa dengar, tapi ini bisa dengar. Berarti dia betul-betul ngantuk, berat mata, ya, mendengar tapi nggak respons, ya. Padahal suara dari luar berkata, bukalah pintu. Sudah ada pujianku, idam-idamanku, manisku, dindaku, ya. Dan lagi kepalaku ini sudah penuh embun, artinya aku terlalu lama menunggu, ya. Aku sudah dipenuhi dengan embun di kepalaku. Nah, alasannya banyak alasan, bajuku telah kutanggalkan, masa pakai lagi, kan repot, ya. Kakiku telah kubasuh, masa mau dikotorin pula, aku kan cuci lagi, susah. Nah, ini gambaran dari buah susulan gereja. Kita ulangi kembali hari ini bagaimana buah susulan gereja ini telah dituliskan di dalam Alkitab firman nubuat sebagai jemaat Sardis. Yang dikatakan Tuhan hampir mati. Jadi ada masih, ya, rohaninya masih ada, spiritnya masih ada, tapi sudah redup. Hampir mati. Nah, kenapa, Karena kenyamanan tidur rohani. Mengapa bisa begitu? Karena fokusnya itu karena terlalu berat pekerjaan Tuhan. Ingat, kalau kita terus konsentrasi pekerjaan Tuhan, tapi tidak konsentrasi pada Tuhan. Ya, kalau pekerjaan Tuhan itu dilihat oleh orang. Kalau saudara dengan Tuhan itu enggak dilihat oleh orang. Kenapa, Karena dengan Tuhan ini yang enggak kelihatan hatimu, spiritmu, enggak dilihat. Tapi kalau pekerjaan Tuhan, wah, dahsyat, bikin ini, bikin itu. Wah, ya, dan itu bisa dipuji. Nah, hari ini kita lanjutkan, Tuhan mau tanya, apakah yang Anda kehendaki? Inilah judul, ya, hari ini, PA. Apakah yang Anda kehendaki? Saudaraku, Tuhan mau tanya. Saudara mau merespons hanya dengan dengar, langsung merespons? Atau harus tangan Tuhan? Dulu waktu kita kecil, kalau anak-anak enggak respon dipanggil, sini, ini. Apanya yang dipegang? Kuping, dipluntir gitu. Dengar enggak, betul enggak? Jadi nanti Tuhan juga begitu. Banyak orang Kristen itu tidak mau respons dengan suara Tuhan. Jadi tangan Tuhan mesti ditarik di kuping ini, dengar. Ya, saya masih ingat, saya terlambat sedikit 5 menit, ya, ke sekolah SMP di Tanjung Anom, Surabaya. Itu sekolah negeri, saya SD di sekolah negeri, SMP di sekolah negeri juga, ya, saudara. Dan begitu terlambat, kepala sekolah sudah tunggu, di bawah bel. Lonceng, kelihatan saya sini, langsung dijewer, ya, jewer. Setelah dijewer bukan hanya cukup jewer, lalu rambut ini godek ini ditarik, shit, itu sakit, ya. Kalau di sini ini kan Tuhan memang sediakan telinga kita ini
ini tulang muda, karena itu saudara tidur, kan kena bantal, telingamu ya tertekan, enggak apa-apa. Betul enggak, Sko? Jadi orang zaman dulu itu baik, Sko, menjewer telinga. Nah, kita kadang-kadang perlu dijewer telinga kita. Saudaraku, apa itu buah susulan? Buah susulan adalah rapture gelombang kedua. Karena tidak siap waktu Tuhan datang di udara sebagai pencuri. Belum siap dia, belum dewasa. Ya. Kenapa tidak dewasa? Ya tidak cepat tanggap saat mendengar firman nubuat tentang kedatangannya. Padahal kalau saudara perhatikan, Alkitab kita itu dikatakan Tuhan firman nubuat. Jadi apa yang akan datang diceritakan. Kadang-kadang dalam bentuk bukan bentuk khusus untuk yang akan datang. Tapi yang sudah terjadi. Itu pun adalah cerita nubuat. Ya, seperti orang Israel keluar dari Mesir. Nah, itu cerita bukan? Tapi fakta, bukan cerita, tapi sejarah. Tapi sejarah yang berisi nubuat. Seperti orang Israel itu gambaran daripada Israel rohani, yaitu gereja, yang nanti akan di-exodus, dikeluarkan, rapture dari dunia ini. Melalui proses yang terjadi apa, malapetaka. Sama seperti itu persis. Nah, dalam Wahyu 22 ayat 7 yang kita tuliskan, nanti diulangi oleh Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus yang ngomong loh. Karena itu mengakhiri kitab nubuat, Tuhan tekankan tentang satu yang fokus, yaitu kedatangan Tuhan. Karena ini puncak. Kalau sudah tidak fokus ini, sudah tidak mempunyai spirit yang sprint gitu ya. Orang kalau lari mendekati garis finish, dia mesti lupa sakitnya, mungkin capeknya. Dia betul-betul full ya. Seperti orang kalau tinju terakhir, dia sudah tahu mengumpulkan poin. Tapi dia bisa knock out pada ronde terakhir. Ataupun mobil balap, laps terakhir itu sangat menentukan. Nah, coba kita baca Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Iya, apa yang dinubuatkan Tuhan dalam Wahyu? Banyak yang belum terjadi. Jelas tuh, dari pasal 4. Semuanya belum pernah terjadi. Karena itu kalau orang berkata, wah ini sudah meterai pertama, kedua, ketiga. No, belum. Kalau tidak dimulai dengan Wahyu 4 ayat 1 di mana digambarkan tentang Yohanes disuruh naik ke atas, come up. Nah, itu rapture. Jadi Yohanes ini mewakili gereja untuk setelah rapture maka terjadi macam-macam hal. Karena itu kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, orang berkata, wah ini sudah meterai kesekian. Bahkan ada yang bilang, ini sudah sangkakala sekian. No, belum. Nah, kata Tuhan apa? Berbahagia. Mereka menuruti firman nubuat yang belum terjadi. Siapa itu? Jemaat Philadelphia. Karena itu jemaat Philadelphia sudah saya katakan pasti menjadi buah sulung gereja. Jadi sudah mesti mengikuti model buah sulung gereja ini. Jemaat Philadelphia. Yang kuncinya itu Philadelphia, kasih persaudaraan. Halo, bagaimana dengan saudara seiman? Apakah masih ada ganjelan-ganjelan? Ganjelanmu kalau enggak hilang terus, ini bahaya. Kalau sudah timingnya masih punya ganjelan, aduh, enggak ada jalan. Perhatikan, Philadelphia ini mendekati yang namanya kasih
agape. Ya, charity. Tapi Philadelphia dulu. Berarti kalau kamu nggak bisa mengasihi sesamamu yang salah, yang melakukan ini, yang melukai hatimu, kamu nggak bisa punya kasih Allah. Nggak akan. Karena ini step terakhir untuk lompat. Ya. Nah, saudaraku, Wahyu 3 ayat 10 berkata, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Nah, sekarang sudah digladiresikkan oleh Tuhan. Melalui apa? Pandemi ini. Loh, pandemi ini seluruh dunia ini, betul nggak? Jadi ini merupakan gladi resik. Jadi kita mesti ngerti, kenapa Tuhan izinkan pandemi. Tentu ada maksud. Walaupun ini mungkin memang begitu, menurut saya ini karena ulah manusia. Ya, yaitu bikin bom atau namanya senjata kuman. Jadi ulah manusia itu Tuhan izinkan. Kenapa? Supaya ini menjadi gladi resik. Supaya kita bisa tinggal di rumah, lockdown untuk apa? Mencari wajah Tuhan. Nah, untuk apa? Apa tuh kuncinya dari semua itu? Yaitu kalau saudara ini punya hubungan tetap dengan Tuhan. Karena yang disebut kasih itu nggak mungkin kalau bukan dari Roh Kudus. Kalau dari manusia tidak akan mungkin yang namanya agape. Paling-paling kita kasih ya kamu mengasihi, kamu baik ya aku cinta. Kamu nggak baik, jangan harap aku cinta. Nah, model kasih begitu itu kasihnya kebanyakan orang. Kita mesti naik setingkat, jangan begitu. Ya, coba belajar seperti Tuhan mengatakan, kamu harus bisa mengasihi musuhmu. Nah, musuh loh, yang selalu bikin masalah. Kadang-kadang kita yang bukan bikin masalah aja kita sudah enggak senang. Karena menurut standar kita, ini yang harus diubah. Saya berikan gambar ini untuk saudara siap. Next, yang berikut dalam Kidung Agung ini, saya mau bicara tentang permulaan sengsara ini. Jadi begitu buah sulung gereja terangkat BSG, karena Tuhan datang di udara, ya, lalu saya tuliskan Babylon agama berjaya. Dan ini sudah muntup-muntup ini di dunia ini. Nanti sudah bisa ngerti ya. Untuk pelajaran yang berikutnya, Babylon agama ini yang akan membuat kita nanti yang tertinggal ya. Mengalami permulaan sengsara. Dan setelah itu antikris. Di tengah 7 tahun ini muncul dia. Bukan muncul, sudah muncul, tapi dia menyatakan diri sebagai Allah. Saat itulah terjadi sesi kedua dari sengsara, sengsara besar. Nah, coba saudara renungkan, saudara mau jadi buah sulung gereja yang hijau, atau yang titik-titik itu berakhir dengan B-sus, buah susulan gereja. Ya, jadi Tuhan itu murah hati. Tuhan tunggu. Orang yang sudah tidak tanggap pun Tuhan masih sabar. Itulah Tuhan kita. Ya, dalam kitab Nahum dikatakan, Allah itu sangat berkuasa, tapi panjang sabar. Makin orang berkuasa, biasanya makin sukar sabar. Tapi Allah kita, dia sangat berkuasa, tapi panjang sabar. Kenapa? Ingin semuanya kalau bisa bertobat. Dan biasanya orang itu bertobat,
Kalau sudah dijewer, sekarang ini nggak dengar, yang berikut. Ya, saudaraku. Jadi kalau kita memang tidak mau menjadi buah susulan gereja yang nanti menderita, maka saudara harus belajar mendengar suara Roh Kudus. Ingat, ya, banyak gereja tidak berfokus pada Roh Kudus. Aneh, berfokusnya hanya pada Yesus yang tersalib. Di situ dia berkata, waduh, anugerah Tuhan, anugerah. Jadi berfokus pada anugerah saja. Harus, itu dasar. Tapi selanjutnya kita harus menjadi dewasa melalui pimpinan Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus naik ke sorga, dia utus Roh Kudus. Jadi kita ini mesti hidup dalam roh. Dan belajar mendengar suara roh yang lembut. Ingat, ya, suara roh yang lembut, yang mengingatkan firman yang pernah kita dengar. Karena itu, pentingnya saudara baca Alkitab, kalau bisa terus diulangi supaya bisa apa? Bisa masuk di otak kecil saudara, jangan otak besar. Tapi setelah otak besar masuk ke otak kecil karena di situ memori. Memori. Ya, sama dengan komputer. Komputer itu RAM-nya berapa itu yang kerja, ya. Tapi nanti ada yang namanya memorinya. Itu ya. Memorinya berapa? Nah, kegagalan Israel itu dicatat dalam Ibrani 3 ayat 7. Kenapa? Ya, ini seperti yang dikatakan Roh Kudus apa? Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Iya. Ini Tuhan kasih peringatan. Orang Israel lihat gagal. Mereka sudah mendengar Musa. Terus bicara, begini. Tapi mereka tidak mau tanggap dengan suara batin. Ya, suara batin yang sudah dimasukkan melalui firman, itu Allah juga bekerja saat itu dengan Roh Kudus untuk mereka itu ingat. Tapi mereka itu keras. Jadi suara batin saya pastikan bicara setelah kita dengar firman Tuhan. Ya, nah saat Yesus mau berpisah dengan murid-muridnya, dia mengingatkan, ingat ya, aku ini akan berpisah. Aku pribadi Allah kedua. Gak lama bersama dengan kamu. Aku mesti pisah. Sebab kalau aku gak pisah dengan kamu, kamu tidak akan menerima Roh Kudus yang full. Full ya. Kenapa? Karena Tuhan sekarang tidak mau bekerja melalui yang kelihatan. Nah, Tuhan mau pakai yang tidak kelihatan. Mana yang lebih powerful? Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Sekarang orang ngerti, ya tentang ilmu, ya teknologi tentang namanya gelombang, betul enggak? Sekarang ini sudah 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, lalu 6G. Wah, itu semua gelombang makin tinggi, makin tinggi. Ya sekarang dunia ini sedang bikin matahari buatan dan bulan buatan. Katanya panasnya 8 kali inti dari matahari. Suku panasnya ini 8 kali lebih panas. Dan mau dipasang. Ya. Dan itu sudah dicoba oleh China. Tapi dibantu negara hampir seluruh dunia orang-orang pandai. Tapi saya pikir seperti di Alkitab nanti. Coba, Tuhan itu kan ahlinya. Dia pencipta bumi. Dikasih matahari 1. Sekarang orang mau bikin 8 kali. Nanti panasnya bumi gimana gitu loh. Coba ngerti. Jadi orang nanti tidak mau malam.
pasang itu supaya tetap siang. Coba aja. Kalau bumi nanti tidak jauh lebih panas. Betul enggak? Loh, ini secara pikiran aja loh. Ini orang-orang, Tuhan ini sudah ngatur yang baik. Dia tahu. Orang Jawa bilang keminter. Bikin. Kenapa? Karena mereka enggak mau malam. Saudara, kita mesti sadar Roh Kudus diberikan untuk apa? Mengambil alih peran Yesus yang hanya berada di satu tempat di Palestina. Sekarang Tuhan dengan Roh Kudus, dengan sinyal, ya gelombang, dia kena seluruh dunia. Karena itu sekarang internet ini laku kerasku. Semua orang sekarang pakai YouTube, pakai ini Zoom, betul nggak? Yang bikin Zoom itu kayanya gimana itu, betul nggak? Ya, dan Roh Kudus ini untuk apa? Mengajar dan mengingatkan. Yohanes 14 ayat 25-26. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Iya, perhatikan, semua itu kukatakan padamu. Kapan? Selagi aku bersama dengan kamu. Saudara, Yesus itu apa? Firman, betul? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau saudara pegang Alkitab, lalu sudah berdoa dengan Roh, ini Allah ini yang ngomong. Nah, jadi Alkitabmu itu bukan jimat, tapi begitu sudah baca dengan Roh Kudus, itu jadi Allah bicara. Jadi aku berada bersama dengan kamu. Karena itu kalau sudah baca Alkitab, jangan seperti Tuhan itu jauh. Tuhan itu bersama dengan kau. Dengan firman. Ya, nah tapi ayat yang berikutnya berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mana bisa rasul-rasul, murid-murid ingat semua yang dikatakan Yesus? Lupa. Terlalu banyak. Zaman itu enggak ada file, enggak ada disket. Waduh, disimpan omongan Yesus. Enggak, cuma dengar. Bagaimana bisa ingat? Nggak mungkin. Ya, sebab dalam Yohanes katakan, kalau semuanya dituliskan, buku ini enggak cukup. Nah, kata mengingatkan itu mempunyai arti. Saya tulis langsung dalam artinya bahasa Indonesia. Mengingatkan dengan lembut. To remind quietly. Quiet, senyap, pelan. Tapi ini suara Roh. Jadi Roh Kudus itu bicara dalam batinmu. Mengingatkan dengan lembut. Enggak, weh, pendeta-pendeta kalau bertobat. Enggak, Roh Kudus itu halus. Ya, lalu menyarankan pada memori seseorang. Suggest to the memory. Jadi memori kita ini yang diisi. Ya, jadi begini. Sudah lihat gambar ini supaya bisa, saya suka begitu menerangkan supaya saudara bisa lebih, begitu toh. Memang manusia itu kalau enggak pakai visual itu agak sukar dengan perkataan. Nah, perlunya visualisasi. Seperti ini. Waktu sudah baca Alkitab. Alkitabmu ini kalau engkau baca dalam Roh itu firman, itu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengatakan berkata-kata. Ya. Seperti orang buta yang disembuhkan, dia berkata, waktu Tuhan Yesus berkata tentang Mesias, orang buta ini berkata, siapakah dia? Ya, Rabi, siapakah itu Mesias? Yesus berkata apa? Aku.
yang sedang berkata-kata padamu. Jadi kalau sudah baca Alkitab, sudah mesti hormat. Karena ini Allah bicara loh. Karena itu kadang-kadang ada orang baca Alkitab seenaknya. Tapi coba hormat dan sikapmu itu menunjukkan hormatmu pada firman Tuhan yang berkata. Nah kalau begitu masuk ke memori saudara. Nah nanti retrieve itu seperti saudara masukkan data ke komputer, nanti bisa diakses kembali, betul nggak? Itu namanya retrieve. Nah Roh Kudus ini mengingatkan. Kapan? Biasanya waktu sudah berdoa. Karena kalau sudah berdoa dalam roh bekerja. Karena itu khotbah-khotbah saya itu banyak dari doa. Seperti nanti ini, saya baca Alkitab ini, waduh kok sukar ini ya. Tapi waktu berdoa Tuhan kasih ini gini loh. Gini, langsung saya bisa, orang Jawa bilang ngeh. Oh gitu toh. Ya seperti inilah gambar ini. Saya petik supaya saudara yang agak suka mencerna itu bisa, oh gitu toh. Jadi firman Tuhan mengatakan, Roh Kudus mengingatkan. Ya. Nah, jemaat Sardis ini perlu ditegur. Kenapa? Karena ini memang model jemaat yang menjadi buah susulan gereja yang lamban dan tanggap. Wahyu 3 ayat 1-3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya, saudaraku, Yesus itu firman. Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Jadi perhatikan, dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Apa itu tujuh bintang? Itu hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi hamba Tuhan ini dipegang oleh Tuhan dan hamba Tuhan ini diurapi dengan Roh Kudus. Ya, saudaraku, tapi di sini jemaat Sardis ini, Yesus itu firman. Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Angka 7 itu angka sempurna. Dalam arti harmonis. 10 juga angka sempurna. Tapi dalam arti hukum Allah. 12 juga sempurna. Tapi sempurna dalam arti pemerintahan Allah. Tapi kalau 7 itu sempurna dalam harmonisasi. Jadi kalau hidupmu ini mau harmonis, harus dipegang oleh Roh Kudus yang 7 sempurna. Ya, yang sanggup menyempurnakan hamba-hambanya. Ya, jadi jangan saya pikir Roh Tuhan itu 7, tapi mempunyai 7 karakter. Itu nanti pelajaran yang lain dalam Yesaya 11. Ya, nah jadi kenapa harus berfokus pada Roh Kudus? Teguran Tuhan kepada jemaat Sardis, karena pekerjaanmu tidak ada yang sempurna. Aneh ya, loh mereka ini Tuhan kata, aku tahu pekerjaanmu. Loh Tuhan tahu loh. Kenapa? Giat. Biasanya ya kalau dalam gereja itu giat sosial. Coba kalau gereja, waduh, bikin ini, bikin itu, waduh, ya, gereja itu hidup. Banyak anggotanya pasti. Ya, gereja yang bisa mempekerjakan jemaatnya, bikin ini, bikin itu, waduh, gereja itu pasti rame. Ya, pasti full. Kenapa? Karena orang butuh yang kelihatan. Wah, gereja ini menjawab hal yang kelihatan. Nah, gereja Sardis seperti ini. Mereka itu Tuhan tahu pekerjaannya.
tapi tidak ada yang sempurna. Ya. Dan Tuhan kata, engkau dikatakan hidup, padahal mati. Loh, wah kok gitu ya? Nah sekarang Tuhan anjurkan apa sekarang? Ayat yang berikut, ayat 2 dan 3. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya ada gereja-gereja yang tidak pernah mengajarkan tentang waktu kedatangan Tuhan. Never. Saya waktu bicara di satu gereja, mereka, loh apa benar toh Pak Bekti? Nanti bulan-bulan bintang gugur dan sebagainya. Ini benar enggak? Apa ini cuma ya kata simbolis? Waduh. Saya berkata, jarang kita Bayu dibicarakan Pak yang gini-gini. Medeni ya, nakuti ya. Loh, itu sikap mereka. Tuhan kata bangunlah. Bertobatlah. Kenapa Sku? Kamu ini sudah hampir mati. Kuatkan yang masih tinggal ini. Karena tidak satu pun pekerjaanmu aku dapati sempurna. Ya. Jangan sudah pikir, waduh gerejaku ini wah komplit, holistik. Ya. Tapi kata Tuhan, bertobatlah sebab aku akan datang seperti pencuri. Dan kamu tidak tahu pada waktu mana Tuhan datang. Saya ulangi kembali supaya nyantol betul, supaya lekat. Ya, jadi saudara mesti tahu nanti satu kali Tuhan datang di udara mendadak. Ini seperti pencuri. Saudara mesti siap sudah menjadi BSG, buah sulung gereja yang terangkat. Kalau terlambat, ya next session. Saudara mesti mengalami sesi yang berikut. Ya, saudara, jadi saudara tidak bisa masuk sesi yang pertama. Seperti universitas yang baik, selalu sesi pertama itu yang pandai-pandai. Kadang-kadang tidak perlu bayar. Bahkan dikasih namanya beasiswa full. Karena pandai. Untuk apa? Mengangkat nama universitas itu. Tapi kalau sudah gelombang kedua, mahal. Gelombang ketiga, wih, mahal. Karena itu jangan saudara harus bayar harga mahal. Kalau nanti Tuhan sudah datang di udara, sudah terlambat. Nah sekarang kita masuk bagian yang sukar. Ini saya katakan saya sendiri juga, Tuhan apa ini aku enggak ngerti ini. Aduh sulit ini. Ya, Kidung Agung 5 ayat 4 dan 5. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur, jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Saudara pernah lihat pintu-pintu rumah dahulu? Biasanya kalau di kota-kota yang banyak bahaya, pintunya mesti 2. Pintu depan itu dari besi gitu, terus ada lubangnya. Di mana lubang itu bisa dibuka, lalu buka itu lalu kalau ada kunci, dia masukkan pintu yang berikut, yang ada kuncinya. Ya, yang ada kuncinya. Nah, baru masuk. Jadi kekasihku tadi mempelai ini kan capek, ya, ngantuk. Dibanguni belum mau bangun alasan. Tapi kekasihku melalui lubang pintu. Nah kalau sudah lihat rumah-rumah zaman dulu di luar itu ada itu seperti untuk ketok ya. Jadi bukan pakai tangan gini, tapi ada alatnya gitu ya.
gantungan gitu, tok 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 tok. Ya, nah tok 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 tok, belum dibuka. Ini yang pintu luar, belum dibuka. Ya, karena itu lewat lubang sekarang. Ya, ini saya baru ngerti ini, kenapa kok begini ya? Aku sukar nih, ya. Masukkan tangannya melalui lubang pintu. Nah, lalu apa? Berdebar-debar hatiku. Bahasa Inggris kata, my bowels were moved for him. My bowels. Ini loh, bowels ini. Kalau dikatakan bowels itu kalau saudara lagi punya namanya rasa prihatin. Saudara bisa gergel orang bahasa Jawa. Apa ya, perutmu ini bisa goncang. Betul nggak? Nah, orang kalau kepenuhan Roh Kudus seperti itu. Ya, my bowels were moved. Ya, dan setelah goncang perut ini tanda ada simpati, ngerti? Kalau orang sudah bersimpati dengan orang itu ada rasa lain, haru. Nah, aku bangun membuka pintu bagi kasihku. Dan akibatnya tanganku bertetes. Loh kok aneh ya? Tadi kan belum siap, kok tanganku bertetesan mur. Bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Jadi dibuka yang pertama itu biasanya tinggal dorong ya. Tapi terus ada pintunya ini ada handle ya. Handle-nya ini gini-gini kan sama kekasihnya ya. Lu kok kancingan? Nah, karena tangan mempelai pria ini penuh dengan mur, maka handle itu lalu penuh dengan mur juga. Ya. Jadi karena belum dibuka-buka, tangannya dimasukkan melalui lubang pintu. Apa itu lubang pintu? Hati manusia. Dimulai dari mana hati manusia itu? Telinga. Betul? Jadi pertama, dengar. Ya. Jadi lubang hati manusia itu telinga dan roh masuk menjadi akses. Tapi melalui telinga dulu, ini tadi dibuka, lalu Tuhan ingin memasukkan dalam roh saudara firman-Nya. Jadi kalau sudah dengar perkataan Tuhan, itu telinga dibuka, tapi juga rohmu harus dibuka. Ya, jadi kuncinya, karena Tuhan itu namanya yang pegang kunci Daud. Jadi dia punya master key bagi semua manusia. Nggak mau buka, Tuhan bisa buka. Tapi kapan Tuhan buka? Untuk orang yang sudah percaya. Karena roh manusia yang percaya itu sudah nyambung dengan Tuhan sebetulnya. Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi roh manusia ini pelita Tuhan. Jadi melalui Roh Kudus yang menembus roh dari buah susulan gereja yang juga menjadi calon mempelai Tuhan, tapi sesi yang berikut, maka hatinya ini berdebar-debar. Nah, jadi kalau banyak orang kalau sudah kena bawel sini, bisa kadang-kadang sudah mendengar berita, bawelmu goyang. Mana bisa apa, diare, betul nggak? Wanita-wanita yang mendengar bisa rasanya belum saatnya melahirkan, betul? Siapa? Istrinya Pinehas, betul? Mendengar berita goncang melahirkan. Ya, saudaraku, itu simpati ya. Kenapa? Karena sadar, waktu saya perhatikan kata ini, waduh saya baca ini, saya ulang-ulang Tuhan. Apakah ada yang mirip-mirip? Ada ternyata, ya. Kata my bowels were moved, hamah, bahasa Ibraninya. Itu ternyata dalam Yesaya 16 ayat 11, dalam bahasa Inggris persis, ya. Wherefore my bowels shall sound. Nah, di sini move ini shall sound. Coba bahasa Indonesia berkata,
Oleh karena itu, seperti kecapi mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, dan batinku tergerak melihat keadaan Kir Heres. Ini ucapan Tuhan Yesus nubuat untuk Moab. Kita tahu bangsa Moab ini masih keturunan daripada Lot. Ya, jadi masih sanak dari Abraham. Nah, inilah gambaran orang-orang yang nanti untuk Moab ini Tuhan juga kasih janji suku pemulihan. Kasih. Walaupun mereka masih ada penyembahan berhala. Karena itu menghadapi macam-macam derita di Moab, Tuhan itu mendengking. Itu. Jadi move ya, jeritan hati Tuhan. Aduh, kamu ini kan masih Lot. Lot itu orang benar kok gini keturunannya. Jadi ada rasa sedih yang mendalam dari Tuhan terhadap bangsa Moab. Ya, move tadi, mendengking. Ada lagi satu ayat, ya, ini Yeremia pribadi. Tadi Tuhan, sekarang Yeremia, ya, Yeremia 4 ayat 19, bahasa Inggris kata, my bowels, ya, I'm pain at my very heart make it a noise. Nah, coba bahasa Indonesia berkata apa? Aduh dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh dinding jantungku, jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri sebab aku mendengar bunyi sangkakala, pekik perang. Yeremia adalah nabi yang banyak menangis untuk bangsanya. Dia tahu bangsa ini keras, dia tahu celaka nanti. Karena itu, aduh dadaku, aku melihat sakit, aku ini rasakan nanti celakanya bangsaku, ya. Aduh dinding jantungku berdebar-debar. Nah itu, make it a noise, ya. Jadi kalau jantungmu degap-degup itu kan dengar, betul nggak? Saudara bisa rasakan. Nah, apakah sudah pernah merasa begitu? Terhadap orang-orang yang tidak bertobat, mungkin anakmu, suamimu, engkau ada jeritan, tangisan, ya. Nah, pekerjaan Roh Kudus dalam hati orang percaya karena terlambat merespons. Tapi Tuhan itu baik, dia tidak terus berhenti. Sudahlah, enggak, suara Tuhan terus. Seperti tadi, dia ketok, ya, tapi tidak dibuka, kan diketok terus, betul enggak? Ya, sehingga dikatakan kepalaku penuh dengan embun, itu artinya lama. Jadi Roh Kudus terus bekerja. Nanti pada akhir zaman 7 tahun ini Roh Kudus masih bekerja. Memang ada yang pelajaran berkata Roh Kudus akan diangkat. Nah kalau diangkat bagaimana bisa orang bertobat? Karena Roh Kudus itulah yang bisa mentobatkan manusia. Jadi suara Roh Kudus terus bekerja dahsyat justru pada akhir zaman dalam masa kesukaran untuk memberikan duka cita dalam roh. Seperti mempelai tadi, ya, itu ada rasa duka cita ilahi. Nah, duka cita ilahi inilah yang membuat gereja bisa bertobat. Seperti 2 Korintus 7 ayat 10. Sehingga mengubah sikap yang tadinya, aduh aku ngantuk, pulas, aku sudah capek. Tapi dia bangun. Karena itu seperti tadi Tuhan kata pada jemaat Sardis, bangun. Ya, kamu harus bangun. Perintah Tuhan pada jemaat Sardis, itu gambaran buat susulan gerejaku. Bangun untuk apa? Membuka pintu. Karena membuka pintu ini akibatnya sangat baik. Kenapa? Karena dia buka pintu, dia pegang handle pintu. Betul enggak? Begitu dia pegang handle pintu, terjadi impartasi. Cairan di tangan mempelai pria
yang berada di handle pintu itu sekarang dipegang. Aneh, bangun tidur kok sudah pakai minyak tangannya. Gimana kok tangan? Kok enggak lain? Biasanya wanita kan masa dikecroti di tangan. Kan tidak, mesti di tubuhnya. Ini tangan dan jari-jari. Jadi ini realistis. Karena pegangan kunci itu. Lubang kancing itu. Handle-nya itu. Kidung Agung 5 ayat 5. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur, jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Nah, yang kena apanya? Tangan, jari-jari. Mewakili apa tangan dan jari-jarimu? Perbuatan. Jadi tadi kan perbuatanmu tidak sempurna. Aku mau menyempurnakan dengan napasku. Dengan ini karunia Roh Kudus yang memberikan kau bisa wangi nanti. Jadi saya yakin gereja pada akhir zaman yang terlambat nanti. Tuhan akan beri kekuatan yang luar biasa. Bahkan Tuhan utus ya 144.000 orang Israel yang nanti akan menjadi pembicara-pembicara top di dunia. Bayangin kalau ada hamba Tuhan dari orang Israel yang sekarang dipakai Tuhan kadang-kadang, walaupun kadang-kadang ada kesalahan seperti Benny Hinn, Morris, Serulo, itu orang-orang Yahudi. Kenapa kok hebat begitu? Ya, saudaraku, karena urapan Tuhan. Ini bukan berarti kalau urapan Tuhan pasti karakternya baik, belum tentu. Seperti Raja dunia, Kores, diurapi Tuhan. Tapi apakah dia orang yang penyembah Allah, Tuhan yang benar? Tidak. Dia penyembah berhala. Tapi diurapi Tuhan. Ya, saudaraku, mempelai ini bangun. Tangan dan jarinya. Karena memegang handle pintu, pegangan pintu ini. Ya, itu kena pengaruh daripada yaitu minyak yang tadinya diteteskan di tangan sang mempelai pria. Jadi kalau buah susulan gereja ini mau membuka rohnya untuk menerima roh pengasihan, ini disebut roh pengasihan. Nanti Israel baca itu dalam Sakariasku. Orang Israel sama, waktu terjepit. Nah, lalu Tuhan curahkan secara khusus roh pengasihan. Jadi Allah itu berbelas kasihan. Itu my bowels move. Ya, Tuhan itu berbelas kasihan, dia curahkan roh pengasihan. Karena Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Lalu itu terjadi bagi orang-orang Kristen yang tadinya sudah mau redup-redup. Dia mulai bangkit. Nah, urapan ini khusus bukan roh Allah. Coba perhatikan di Alkitab. Kata roh Kristus itu cuma 2 kali ditulis. Beda dengan roh Allah. Aneh ya. Makanya saya begitu itu saya teliti. Nah, roh Kristus inilah yang dikaitkan dengan kata mur tadi. Ya, apa itu mur? Mur itu rempah-rempah hasil destilasi atau penyulingan. Nah, penyulingan ini pemisahan. Dengan cara apa? Menguap. 2 zat, tapi dengan panas tertentu dipisahkan. Seperti saudara menerima aquades, itu air suling yang bersih dari mineral, betul enggak? Karena dipisahkan. Jadi apakah saudara mau dipisahkan? Tidak, itu masalahnya. Jadi buah susulan gereja ini orang yang terlambat memang. Tapi sejak mereka mendengar suara Roh Kudus, mereka cepat tanggap lalu memisahkan sifat dagingnya.
Jadi terjadi proses pemisahan. Hawa nafsu. Yang selalu kalau proses pemisahan berarti ada penderitaan untuk daging. Jadi kalau saudara mulai mau dipisahkan supaya saudara rohani, mesti dagingmu berteriak. Karena itu ada baiknya kalau saudara dengan rela ya. Misalnya contoh apa? Berpuasa. Kalau sudah berpuasa, perutmu teriak-teriak enggak? Ya, kepingin makanmu teriak-teriak enggak? Teriak. Tapi disitulah saudara mau mengalami destilasi, pemisahan. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Coba perhatikan, kenapa yang satu roh Allah, yang lain roh Kristus. Orang-orang Kristen semua terima roh Allah. Tapi tidak semua mau roh Kristus. Karena kalau sudah roh Kristus, milik Kristus, milik. Bukan miliknya dia, milik Kristus. Ya, ini pohon mur yang dikerat, ya, luarnya lalu keluar tetesan, lalu masih disuling lagi, sehingga menghasilkan namanya yaitu mur. Dan mur itu mahalnya, bukan main. Jadi persembahan orang Majus itu mahal, luar biasa. Mur ini gunanya, dan mur ini rasanya pahit. Karena itu pahit ini tanda penderitaan. Kata mir itu artinya juga pahit. Tapi inilah saat yang membuat wewangian itu bisa tahan lama. Karena itu kalau saudara beli minyak cap serimpi, semprot, wih baunya cas. Berapa lama? 15 menit. Betul enggak? Setengah jam paling. Tapi kalau dikasih mur, ya. Ada jemaat pendeta bersaksi pada saya, orang itu datang duduk di kursi saya, 3 hari enggak hilang Pak Bekti baunya. Waduh, baru cuma duduk. 1 Petrus 1 ayat 11 ini lebih bicara soal penderitaan. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Apa itu roh Kristus? Roh Kristus itu kalau saudara sudah ngerti betul, ini memang jalannya untuk mencapai kemuliaan. Harus lewat penderitaan. Penderitaan batinmu loh ya. Jadi kadang-kadang bukan penderitaan fisik, penderitaan batinmu. Harus. Ya. Nah, ini banyak orang gak suka ini. Saya tahu. Banyak orang Kristen gak suka menderita batin. Kalau sudah tidak menderita batin berarti jiwamu belum diremes. Belum diputar balik. Aku mau gini kok. Menurut perasaanku gini, ini yang betul. Nah sudah. Itu memang gak bisa. Kalau enggak Tuhan yang memberikan kita pengertian, oke deh. Saya mau menderita karena tubuh Kristus. Sekarang kita bukan hanya untuk Kristus, untuk tubuhnya. Karena Kristus sudah naik ke sorga. Sekarang sudah menderita untuk gerejanya, untuk kita bersama-sama ini. Nah, buah susulan gereja ini jemaat yang baru mau menderita bagi Kristus. Tapi sayang, setelah rapture, buah sulung gereja.
Nah, bukankah ini yang saya lihat di gereja? Coba lihat, banyak orang Kristen mau nggak menderita batin? Mau nggak? Ya, kalau dia dirugikan oleh orang, ya sudahlah. Mau gitu? Oh enggak. Tak tatai. Baru omong keras saja, tak jotos. Aduh. Saya kalau mendengar itu, aduh ini pasti masuk zaman sengsara, pasti. Kita nggak mau menerima penderitaan batin. Nggak bisa, dagingmu mesti habis. Ya. Jadi kita mesti mengalami habis, hancur. Ya. Seperti kitab Mazmur berkata, ya, sampai dinyanyikan dengan nyanyian, dagingku hancur, ya, tubuhku hancur. Karena itu mari kita berkata, Roh Kudus bantu saya. Tolong saya berikan rohmu yang full, sempurna. Bukan cuma bahasa roh. Banyak orang Kristen kalau sudah bahasa roh, wah, ngetop. Bukan. Bahasa roh itu justru starter. Starter untuk saudara bisa mengalami pengalaman yang supranatural. Itu start point, bukan akhir. No. Nah, ini kesalahan gereja-gereja yang beraliran Pentakostasko. Pokoknya sudah penuh Roh Kudus, sudah berbahasa roh. Wah, aku jamin beda sama yang lain. Oh, belum. Karena mereka belum buah roh. Baru mereka karunia roh. Belum buah roh. Mari, serius. Ini waktunya tinggal sedikit. Sebentar lagi kita akan mengalami yang disebut ya, Babylon agama ini berkuasa di muka bumi. Ini sudah nampak. Lihat aja aturan-aturan. Sudah banyak berubah. Saya kalau begini melihat makin ngeri. Mari kita mau berjaga dan penuh Roh Suci. Berjagalah dan penuh Roh Suci. Jangan masuk dalam celaka dunia. Yang setia kelak luput dari bahaya. Berjagalah terus penuh Roh Suci. Berjagalah, berjagalah dan penuh Roh Suci. Jangan masuk dalam celaka dunia. Yang setia kelak luput dari bahaya. Berjagalah terus penuh Roh Suci. Saudara mau jadi orang serupa Abraham atau serupa Lot? Nah, Lot ini gambaran buah susulan gereja. Harus ngalami dibakar, baru dia keluar dari Sodom. Saudaraku, banyak orang Israel sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak keluar dari hatinya. Mari kita berseru, Tuhan, aku butuh penolong. Tolong saya. Ingat, Roh Kudus itu seperti oksigen. Doa itu seperti nafas. Engkau bernafas tanpa oksigen, kolaps. Roh Kudus itu oksigennya. Mari kita berseru, Tuhan, aku enggak
cukup hanya dapat roh Allah. Aku mau menjadi orang yang memiliki roh Kristus. Roh yang mempunyai ketetapan, komitmen. Saya mau menderita karena kebenaran. Saya mau menderita karena tubuh Kristus. Mari kita berdiri bersama, kita nyanyikan. Berjagalah dan penuh roh suci. Jangan masuk dalam celaka dunia. Yang setia kelak luput dari bahaya. Berjagalah terus penuh roh suci. Lebih tempo lambat. Berjagalah dan penuh roh suci. Jangan masuk dalam celaka dunia. Yes Tuhan. Yang setia kelak luput dari bahaya. Berjagalah terus penuh roh suci. Yang setia kelak, yang setia kelak luput dari bahaya. Berjagalah terus penuh roh suci. Berseru pada Yesus. Berkata pada pembaptis dengan roh itu, baptiskan kami sekali lagi ya Tuhan. Matoneke rasoneke. Penuhi kami lagi ya Tuhan. Kira sana kata Ramaku. Jesus, Jesus. Come Spirit, come. Datang dengan kuat kuasa-Mu. Kurasana kata Ramaku. Iraseneke. Haleluya. Haleluya. Bangunkan anak-anak-Mu Tuhan. Mesenek mito rasoneke. Bangunkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sekarang rasa. Oh Tuhanku. Oh Tuhanku Yesus. Baptis ulang Tuhan. Segera bantara mas. Kira sana makolia. Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. 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 Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan.
tangan-Mu ya Tuhan. Kirasana makala. Biar kepala anak-anak-Mu Tuhan dipenuhi dengan urapan-Mu. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Kami sadar Tuhan, kami harus kalahkan diri kami sendiri. Biar kami bisa berkata seperti Yohanes Tuhan. Biar aku makin kecil dan Tuhan Yesus makin besar. Tuhan tolong pada kami. Supaya kami bisa meletakkan pikiran, perasaan, kehendak kami. Kami mau belajar berkata, kami mau ikut Engkau Yesus. Kami mau taat padamu ya Yesus. Supaya kami menerima Roh Kristus. Terima kasih. Sehingga kami bisa menjadi mempelai-mempelai-Mu. Menjadi milik Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu. Dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan, terima kasih. Engkau tolong supaya fokus mereka tidak lagi terus ke bawah, tapi mereka angkat hati mereka melihat ke atas, melihat kemuliaan-Mu. Berkati pekerjaan, usaha yang sementara Tuhan, dan biar mereka merasa cukup berpada dengan apa yang ada, bersyukur dengan apa yang ada. Terima kasih, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu supaya mereka tetap Tuhan berdiri tegak. Juga pemerintahan kami, bangsa kami. Supaya Engkau tolong Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami sekarang mau terima berkat-Mu, kami tadakan Tuhan kami. Syukur terimalah segala berkat, anugerah sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha Dia datang kembali. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati saudara. Amin. I cling to, you are the one that I hold. Always in my heart I worship you. In all of my life I worship you. You are my Lord and I love you. You are my strength and I need you. Always in my heart you. In all of my life I worship you.
Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ibadah Zoom anak Nambah akan diadakan 2 kali, setiap minggu kedua dan minggu terakhir. Jam 8 pagi untuk adik-adik yang belum sekolah sampai kelas 3 SD dan jam 9 pagi untuk adik-adik kelas 4 sampai kelas 6 SD. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.